Halo semuanya, sekarang pada kesempatan ini kami akan mempelajari mengenai konsep materi baru yaitu turunan senyawa alkana. Nah, turunan senyawa alkana itu berasal dari konsep hidrokarbon. Nah, hidrokarbon merupakan senyawa yang tersusun dari unsur C dan H. Makanya dipanggil hidrokarbon. Nah, pertama-tama itu kita akan mempelajari beberapa bentuk dulu nih dalam ikatan hidrokarbon. Ada beberapa tipe nih. Satu, dia ada namanya C primer. Nah, untuk atom C primer ini dia berarti cuma ada satu ikatan. Nah, contohnya adalah eh, CH3 CH3. Di sini kan dari konteks CH3 kan dia cuma ngikatnya ke satu kan. Nah, itu disebut dengan atom C primer. Setelah itu, kita juga punya atom C tapi sekunder. Sekunder itu adalah dua ikatan. Contohnya, CH2, CH3, CH3. Nah, berarti ini CH2 kan punya dua ikatan nih. Itu namanya atom sekunder. Sekarang yang ketiga nih. Ketiga itu adalah tersier. Kalau tersier itu adalah tiga ikatan. Contohnya, CH, CH3, CH3, CH3. Ini kan si CH kan punya tiga ikatan kan? Nah, itu namanya atom C tersier. Terakhir yang bisa jarang ketemu itu adalah quaterner. Itu empat ikatan. Contohnya adalah C, CH3, 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 CH3. Yang tipe ini itu pasti quaterner. Empat ikatan soalnya. Nah, itu adalah konsep awalnya. Setelah itu kita ada mempelajari alkana nih, udah mulai masuk ke materi alkana. Nah, untuk di materi alkana, yaitu ada beberapa tipe. Kalau misalnya kayak C-nya satu, itu disebutnya adalah metana. Kalau C2, misalnya ini kayak CH berapa, ini C2H berapa misalnya. Eh, untuk alkana itu, tipenya itu ada rumusnya tersendiri. Biasanya dalam senyawa alkana, dia rumusnya adalah N itu kayak berapanya gitu, H, H2N tambah 2. Jadi sini matematika aja nih. C, hanya ini kan satu. Jadi hanya itu adalah 2 tambah 2, yaitu CH4. Kemudian 2, itu akan dimasukin menjadi CH berapa? CH, C2H6. Ini disebut etana. C3, H8 itu propana. Nah, nama Pro itu berdasarkan jumlah N-nya itu. Jumlah di C itu ada berapa? Nah, ini untuk selanjutnya saya akan jelaskan nama-namanya, tapi dengan C doang ya. Untuk H-nya nanti bisa dihitung sendiri aja. Kalau C4 itu butana. Nah, pokoknya C1 sampai C4 ini perlu diingat karena nama itu agak lebih sedikit asing. Untuk C5 terus itu sebenarnya gampang. Soalnya cara menghafal itu basically kayak menghafal tipe-tipe term apa tema term di MTK. Kayak misalnya C5 ini adalah pentana, C6 itu adalah heksana, C7 adalah heptana, C8 adalah oktana, C9 adalah nonana, C10 adalah dekana. Nah, jadi kayak C5 sampai C10 itu kayak bentuk-bentuk nama depan dalam eh, shapes di MTK kayak misalnya pentagon, heksagon, heptagon gitu. Jadi untuk C5 sampai C10 itu lebih gampang dipahami, dihafalnya. Jadi sebaiknya dihafalin di bagian sini dulu aja. Itu menurut saya lebih penting untuk dihafal dan juga lebih sering biasanya untuk muncul di soal-soal. Nah, itu untuk anak-anak. Ini kemudian kita juga ada namanya gugus-gugusnya.
Gugus itu kayak basically itu kayak cabang-cabangnya gitu. Nah, untuk cabang tersebut ada macam-macam. Kalau misalnya ini bla 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 bla, terus cabangnya ada satu, ini disebut sebagai metil. Me. Nah, kalau misalnya munculnya dua tipe, kayak misalnya ZCH3, CH3, itu disebut etil. Jadi, nah, mirip sama kayak nama-nama dari alkana ini. Nah, kemudian kalau tiga, misalnya CH3, CH3, tapi di sini ada CH3 juga, itu disebutnya isopropil. Nah, kalau yang turunnya tiga kali, itu disebut sebagai propil. Nah, kemudian kalau turunnya empat kali, itu disebutnya butil. Nah, ini yang mulai sedikit complicated nih. Nah, kita punya ada beberapa seperti ini. Misalnya CH3, 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 CH3. Kalau di sini di atas, itu berarti sekunder butil. Tapi kalau CH3 itu di area tengah, itu disebut sebagai isobutil. Nah, tapi kalau munculnya kayak gini, C, CH3, 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 ini disebut sebagai tersier butil. Tersier ini dihafalnya dengan cara si C ini kan ngikutnya empat arah. Itu namanya itu iya tersier. Nah, ini saja yang penting-penting nih untuk jabaran bawah-bawah. Saya kadang bisa lumayan macam-macam, tapi biasanya yang jabaran yang seperti ini, biasanya menurut saya prioritaskan metil, sorry, prioritaskan metil, etil, kemudian sama isopropil, sama propil. Ini menurut saya yang biasanya paling sering keluar di soal-soal. Nah, back ke sini, kita sekarang memasuki ke bagian tersebutnya, yaitu cara penamaan ini ya. Untuk cara penamaan itu bisa agak macam-macam karena eh, ada aturannya sendiri dalam cara menghitung itu. Cuma untuk menjelaskan ini mungkin lebih gampang jika dijelaskan dalam contoh soal aja nih. Contohnya kita punya CH3, sebentar. Kita punya misalnya CH3, CH2, CH3. Dan di sini, sorry, di sini CH aja, terus ini CH2, CH3. Nah, pertama, kita harus cari namanya rantai terpanjang. Jadi misalnya di sini mulai dari nomor satu, di sini nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ini area paling panjangnya. Kalau 4, berdasarkan informasi tadi di Alkana, itu berarti namanya apa? Butana. Nah, sekarang di sini kita lihat lagi nih. Ini kan ada cabangnya itu di dua kan, namanya metil. Nah, jadi nanti kita akan sebutkan sebagai ini bentuk kiupaknya 2 metil butana. Gitu caranya. Nah, nanti bakal ada variasi lain-lainnya lagi. Cuma untuk versi Alkana bentuknya kayak gini, 2 metil butana. Nah, misalnya ini kita harus cari cabang-cabangnya dulu nih, Cak. Pokoknya intinya kita harus cari rangkai yang paling panjang kita bisa temukan. Kemudian kita sebutkan dalam nama karena intinya yang ada C sampai C10 itu. Kemudian kita akan menentukan eh, ini cabangnya dan kita tentukan posisi keberapa yang menempel sama eh, rangkai yang terpanjang dan disebutkan ini tipe apa. Ini dalam konteks ini adalah metil. Nah, jadi seperti itu doang sebenarnya. Very easy.
Nanti coba dibahas lagi nanti di kayak di latihan soal. Karena di situ bakal lebih seru lah soal-soal. Nah, kemudian nggak cuma alkana nih tipenya. Ada tipe-tipe lain. Seperti contohnya alkena. Alkena itu mirip sama perumusan nama alkana, cuma ganti semua namanya itu menjadi ena. Kayak misalnya eh, metena, etena, propena, butena. Pokoknya ganti huruf A itu jadi E doang. Nah, syaratnya ini apa? Syarat untuk menjadi alkena adalah perumusan CnH2n. N itu adalah keberapanya. Kalau misalnya N1 itu kan metena tuh. Itu misalkan berarti CH2. Misalkan di sini berarti C2H4. Di sini ada C3H6. Dan di sini C4H8. Gitu-gitu doang. Jadi, cara kita menentukan ini butana atau etena, kita hitung dulu nih dari satu rangkaian di atas ini, itu akan menghasilkan C berapa, H berapa. Untuk kita tahu ini adalah eh, alkana atau alkena. Ada lagi yang tipenya lain lagi, yaitu namanya alkuna. Alkuna itu beda lagi tipenya. Pokoknya aturannya sama kayak alkena, ganti huruf E itu jadi huruf U doang dalam perumusan CnH2n-2. Nah, itu caranya. Nah, biasanya alkuna jarang keluar, tapi yang biasa sering itu adalah alkana sama alkena. Itu biasanya tipe yang paling sering keluar. Nah, untuk cara penulisan di alkena itu kurang lebih sama persis kayak eh, yang contoh soalnya saya bahas tadi. Kurang lebih sama persis lah semuanya. Itu sih. Nah, sekarang kita akan memasuki ke materi yang gak kalah penting juga nih dalam materi ini. Dan yang biasanya juga sering banget keluar. Namanya adalah isomer. Isomer itu apa? Isomer itu biasanya tipe rangkaian-rangkaian hidrokarbon yang biasanya memiliki karakteristik yang mirip dengan satu sama yang lain biasanya. Nah, itu berarti dia memiliki bagian-bagian sama, cuma ada struktur-struktur yang bisa dibilang sedikit berbeda dari biasanya. Kita punya 5 nih. Pertama adalah isomer rangka. Isomer rangka itu straightforward definisi ya. Kalau ini yang namanya rangka, berarti yang definisi yang membedakan adalah rangkanya itu beda. Contohnya, CH3, CH2, CH2, CH3 sama CH3, CH, CH3, CH3. Di sini kan kita tahu nih, namanya isomer ini kan ini adalah C4H10. Di sini juga C4H10. Berarti kan mereka sama dong. Berarti mereka isomer karena strukturnya ini sama. Nah, untuk strukturnya ini, dia punya penyusunan berbeda, di mana posisi di sebelah kiri itu dia nggak punya cabang, tapi di sebelah kiri itu malah ada cabang. Berarti kan rangkanya berbeda kan? Nah, ini yang menjelaskan namanya isomer rangka, karena rangka itu beda. Sehingga nama itu juga beda. Ini menjadi butana, ini menjadi isobutana. Nah, coba kita lihat nomor 2 nih sekarang, tipe yang lain. Tipe yang kedua adalah isoposisi. Isomer posisi. Isomer posisi itu juga straightforward kurang lebih. Mereka cuma bentuknya doang yang beda, tapi bentuknya sama. Misalnya nih, kita punya CH2 rangkaian rangkap CH, CH2, CH3. Nah, di sini kita juga ada CH3, CH, CH, CH3. Nah, di sini kan kita ketahui bahwa ini juga berbentuk eh, C4H8 dan di sini juga merupakan C4H8. Berarti kan mereka sama. Nah, tadi saya lupa jelaskan.
Untuk mengkalkulasi cara menghitung bentuk struktur yang ada rangkapnya, itu juga kurang lebih mirip. Bedanya gini, cari yang paling mendekati rangkapnya dulu tuh. Kan kita punya rangkaian terpanjang nih, satu row nih, udah gampang banget nih. Nah, kita dari rangkaian terpanjang itu, kita harus menentukan nomor yang paling mendekati sama rangkap tersebut. Berarti di sini dong, satu, dua, tiga, butena. Kenapa butena? Kan ini dua kali dua. Dan ini mirip karena posisi di kedua berarti dua. Nah, sama tapi beda posisi. Makanya disebut isi. Kita akan menambah kiat dari slide di mana di sini kan posisinya juga. Jadi untuk cara lebih menghafalnya lagi. Alken yang tipe yang ada rangkap duanya. Di mana alkun tipe rangkap tiga. Dan juga menambahkan dalam yang struktur di atas ini, cara yang terpanjang itu harus berdasarkan nomor di cabang tersebut. Jadi, nah sekarang isun fungsi senyawanya itu sama ya, sama beda banget. Kita punya C3 dulu, belum cek C3 di pro 1 3 sama cabangnya 3 nih. Jadi C lengkap C gimana sih 1 2 titik pro di. Nah, aneh. Kalau di ya cabang atau enggak itu jadi mau posisi 1 3 itu kalau ini sama. Nah, tapi apa ada D-nya? Ada D menunjukkan bahwa satu itu telah terjadi. Nah, mungkin saya jelaskan lebih dalam contoh-contoh soal masuk. Nah, misalnya 1, itu kita pakai 3. Jadi itu ya. Cuma ini kalau sebuah tong itu enggak rangkap itu. Nah, pokoknya lah ini bentuknya beda. Dia. Sekarang yang keempat ada isomer geometri. Isomer geometri itu biasanya bentuknya CHT. Dua tiga dan C tiga di sini. Nah, secara konsep, mana posisi dia selalu kayak gini. Tapi kalau jadi kembali, ini disebut bentuk kans. Nah, yang bentuk adalah CH3. Sorry, ini jadi kalau geometri ini sama ini sejajar sebagai mereka akan sebagai bentuk cheese Google sama C3 sebagai bentuk berbeda isomer geometri. Next. Bentar ya. Nah, sekarang kita belum bahas jarang sekali keluar namanya isomer optis. Situ tuh mana C ini untuk kondisi adalah seperti misalnya H, H sama CL. Nah, ini kalau isomer optis itu memiliki jadi optis itu bentuk seperti ini. Bukan gugus misalnya di sini ada O, di sini ada CH, di sini misalnya orin, tapi di sini ada kan beda nih. Itu namanya isomer optis. Jadi basic jangan bentuknya kayak. Nah, sekarang soal dulu nih sebagai contoh kita punya CH2 H CH2 C CH3 misalnya di sini ada H2 3. Nah ini juga ada CH2 C3. Oh ini juga ada CH3. Bisa lagi nih itu juga rangkaian yang paling yaitu ini kita mencari posisinya gugus abangnya di sini. Nah 3 5 dimakan S2 di add. Kenapa? Makanya kita main. Kita kan ada metode tulis. Nah, apa ini merupakan tulisan? Nantikan huruf ini karena urutan itu harus hati. Kalau enggak itu salah. Dan di aja nama bentuk awalnya. Nah, setelah kita menemukan untuk dalam nama metil, ini tujuh disebutkan dengan karena rangkap. Makanya akan sering jadi ya. Sekarang kita akan melihat contoh soal. Perhatikan dot iya ada pokoknya gitu. Kita tahu ini kan mereka tukar posisi doang nih. Apakah penama sangat berbeda? Kita lihat. Di sini kan H3, H22, C, H2, H. Sebelum ada C, C, H, C, H3. Ini bisa oh biar tahu mana. Nah,
Di sini berarti kan kita ada kan perbedaan tersebut. Kita tahu kalau ini ada isomer. Yang pasti optis dan geometri itu sudah nggak mungkin. Penjelasan di sini tersebut. Makanya jawabannya salah. Nah, kemudian dalam isomer dalam bentuk kerangka dalam opsi B itu juga salah. Kenapa? Karena intinya itu masih sama kerangkanya. Kita cuma ditukar posisi di OH itu doang. Nah, makanya eh, walaupun ini bisa diargumentasikan sebagai isomer karena itu salah karena kerangkanya itu 4. Makanya dibilang sama tapi mirip. Beda di makanya fungsi masih mirip sih mendekati. Kenapa? Karena ini kan taruh di isomer posisi. Pertanyaan berikutnya. Nah, sama seperti yang dibahas. Nah, itu kita kan lihat analisis dulu nih bentuknya seperti apa nih. Pertama, cari rangkanya paling panjang, yaitu ini kan. Nah, di sini sekarang kita cari nomor yang paling mendekati sama cabang dan yang rangkap, yaitu di paling kiri. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini kita perhatiin juga cabang-cabangnya. Cabangnya kan cuma dua nih. Ada dua metil nih. Berarti di posisi 2,5 dimetil. Jangan lupa, karena ada dua nih. Nah, itu jebakan. Nah, untuk rangkap, dia juga ada aturannya sendiri. Biasanya kan, kalau satu itu kan tinggal langsung dimetil atau dimetil apa, langsung disebutin nama apa cabangnya apa. Kalau misalnya 7 berarti misalnya propana misalnya. Tapi di sini enggak. Oh, ada rangkap. Kita perhatikan. Ini rangkap kan mulai terjadi di posisi nomor 2 kan. Berarti kita harus tambahin di sini adalah strip 2 baru strip 7 kan berarti heptan. Berarti heptena. Karena ada rangkap 2. Jadi pakai ena. Bentuknya gitu. Pada jawaban yang mendekati adalah D. Itu doang caranya. Very easy. Oke? Next. Ah, nih nomor 3 nih. Nomor 3 ini gampang. Ingat aja, primer satu ikatan, sekunder dua ikatan, kemudian tersier itu 3 ikatan, dan yang terakhir adalah kuartener itu 4 ikatan. Cari nih yang primer. Kita cari dari yang kuartener dulu aja, soalnya biasanya kuartener itu paling obvious karena yang ada rangkaian diikat 4 kali itu bisa jarang ketemu. Nih, langsung ketemu nih kuartener nih. 3. Berarti kita tinggal eh, ini saja langsung eliminasi. Sekarang kita cari yang tersier. Tersier itu kan ikatannya ada 3 kan. Ini dong berarti tinggal dicari aja. Ini kan ada 3 kan ikatannya kan. Berarti kita cross out. Kita ada jauhnya. Coba kita mau mixture lagi dulu nih. Sekarang sekunder. Sekunder itu kan yang 2 kan. Berarti yang 2 adalah di sini nomor 5. Karena ikatannya 2. Dan primer itu bisa di mana aja kurang lebih. Jadi jawabannya adalah A. 6523. Gitu doang caranya. Pokoknya cari aja ikatannya itu berapa berdasarkan definisi yang dijelaskan. Itu saja untuk nomor 3. Ya, terakhir nih. Ini yang cukup tricky nih. Soalnya kita harus menganalisis dulu nih tipe-tipenya. Cara yang paling gampang untuk mencari mana yang isomer dan bukan isomer adalah mencari tahu apakah dua-duanya ini namanya sama senyawanya. Misalnya A ini kan C4, A ditambah semua itu C4H8. Satu lagi itu juga C4H8. Mungkin agar lebih seru kita sekalian cari ini isomer apa nih. Jawabannya adalah ini adalah isomer. Ayo, isomer apa? Ini adalah isomer posisi. Oke, kita lanjut. Ini kan berarti namanya apa? Isomer posisi. Yang kedua nih, kedua ini eh, udah jelas ini pasti sama nih. Ini C4H10 dua-duanya.
Dan ini yang gampang banget. Ini namanya isomer. Ini namanya merupakan isomer. Ayo, apa jawabannya? Isomer kerangka. Karena kerangka itu beda. Nah, kalau di C, ini juga sama. Ini kan C4H6 kan. Ini merupakan isomer posisi. Karena posisi rangkap itu beda. Untuk delta nih, delta ini cukup sedikit menantang nih. Ini merupakan C4H6 juga. Dan ini merupakan isomer fungsional. Kenapa fungsional? Karena posisi rangkap ini beda banget. Ini kan 2 sama 2, dan sini ada 3. Jadi penamaan struktur itu juga sangat berbeda satu tipe. Makanya mereka disebutnya isomer. Nah, di mana rangka itu cuma pindahin posisi, di mana ada doang. Isomer posisi itu posisi itu masih persis. Nah, terakhir ini kan kita tahu C4H. Di satu C4. Nah, ini isomer itu seharusnya. Tapi karena ini mereka berbeda, berarti jawabannya bukan isomer. Maka dari itu jawabannya adalah E. Nah, maka dari itu, itulah perbedaannya untuk isomer. Dan dengan demikian, terima kasih atas mendengarkan penjelasan ini. Semoga kalian dan bisa mengerjakan ujian dengan baik. Terima kasih.